Pak Prabowo betul-betul ingin mendengar aspirasi yang lebih genuine dari masyarakat yang terwakili oleh kelompok-kelompok itu ya. Karena selama ini tersumbat. Jangan-jangan ini bagian dari gimmick politik aja nih. Gimmick politik untuk mengesankan bahwa Pak Prabowo itu cukup akomodatif terhadap semua aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dan dia punya hak untuk melakukan klaim bahwa dia seorang demokrat. Jangan-jangan ini mau meniru cara kerja politik Orde Baru dulu ya. Jadi ngumpulin orang-orang terdidik segala macam itu bagian dari kerja politik untuk apa yang mereka sebut domestifikasi. Menjinakkan ya. Halo pemirsa, jumpa lagi di playlist Sudut Pandang dengan narasumber utama Buya Tafta. Buya, Gimana? Apa beberapa waktu lalu Prabowo akhirnya mengundang kelompok yang disebut sebagai oposisi. Kita nggak ngerti apakah label oposisi ini adalah label media atau memang sejak awal ada intensi untuk mengundang orang-orang yang dianggap cukup kritis terhadap pemerintahan Prabowo, gitu ya. Yang kemudian karena kritis maka disebut sebagai oposisi. Karena oposisi ini kan biasanya ada di parlemen ya, bukan di luar parlemen. Nah, arti soal ini apa Buya? Bagaimana mengartikan pertemuan Prabowo dengan oposisi? Kenapa akhirnya dia memutuskan untuk harus ngomong dengan oposisi atau mendengarkan sesuatu yang kita tunggu dari sejak lama. Ya, karena kita juga tahu Prabowo ini kan ada kesan ingin meniru gaya Orde Baru gitu ya. Yang mana ya di situ kan nggak dikenal oposisi, tidak perlu mendengar mereka juga gitu ya. Tapi dalam lanskap politik hari ini kok akhirnya mau nggak mau itu dilakukan. Iya. Saya juga mengikuti ini dari media saja ya, karena ini kan undangan tertutup ya kan. Lalu saya juga melihat dari pihak pengundangnya itu ya, baik dari Pak siapa? Setnek, Pak Sapri Samsudin maupun Pak Sekneknya kelihatan tidak nyaman dengan menggunakan istilah oposisi ini, ya kan? Dia haluskan bahwa mereka adalah kelompok yang memikirkan bangsa ini, gitu kan? Padahal biasa saja kan istilah oposisi. Iya. Mungkin karena Prabowo selama ini memang menegasikan istilah oposisi dalam pidato-pidatonya. Iya, karena kan dalam mindset mereka ya dengan menggunakan alasan kultural ya, bahwa oposisi tidak cocok dengan tradisi atau budaya kita gitu kan, karena semangat kita musyawarah mufakat kayak gitu-gitulah ya. Padahal oposisi secara substansif adalah keharusan ya, dalam tanda petik sesuatu yang sifatnya imperatif baik secara prosedural melalui partai maupun non partai gitu kan. Oposisi kan dalam demokrasi harus bahkan harus ada gitu, bagian mekanisme check and balance kan. Cuma pelakunya ada yang dari parlemen ya, yang terlembaga, maupun dari kaum civil society gitu, dari kaum terdidik gitu. Itu biasa saja gitu. Tapi karena kita alergi dengan oposisi ya, satu, yang kedua memang dia tidak punya concern terhadap demokrasi gitu kan. Biasa saja. Ketika seorang tokoh yang ikut kontestasi politik pemilu yang dianggap demokratis itu tidak mengakui ada oposisi, berarti sebenarnya dia tidak demokratis. Tidak demokratis. Kalau oposisi itu kan keharusan yang sifatnya imperatif ya, secara sosiologis ya. Untuk check and balance tadi itu gitu loh. Bahkan dilembagakan kan di negara lain dalam bentuk partai politik yang ada di parlemen gitu. Ini kan bukan soal suka dan tidak suka gitu ya. Soal sama-sama mencintai negara ini, bangsa ini ya, melalui jalan yang berbeda. Nah itu Buya, kenapa kok ada kesan oposisi itu akhirnya dicap sebagai kelompok sakit hati yang nggak suka apapun salah yang dilakukan pemerintah, gitu ya. Jadi ada embel-embel begitu yang kemudian justru membuat fungsi oposisi ini menjadi semakin mengecil karena ada stigma-stigma yang sebenarnya
keluar dari definisi oposisi gitu. Iya, karena apa namanya ya, elemen ya kekuasaan yang bersifat otoriter ya atau anasir ya, yang mempengaruhi mindset berpikir otoriter ya. Oposisi dianggap ancaman terhadap kekuasaan, gitu loh. Dianggap ancaman terhadap kekuasaan, dan kekuasaan itu dihayati menjadi sesuatu yang bulat ya, tidak terganggu, mutlak dan seterusnya. Kan sebetulnya yang justru mau dikontrol kan itu. Kenapa oposisi itu penting dalam pengertian tadi ya, gitu. Tidak bisa lalu secara semena-mena oposisi dianggap sebagai pembangkangan terhadap negara, gitu loh. Iya kan? Karena pemerintah yang berkuasa sendiri berbeda dengan negara. Iya, itu dia gitu kan. Jadi konteksnya adalah kehidupan bernegara, bukan siapa yang berkuasa kayak gitu. Itu sebabnya impian kita untuk lahirnya mekanisme check and balance berjalan itu impian lama yang baru terwujud pada 98 kan. Itu pun dengan cara dipaksa gitu kan. Dalam bentuk kalau kita balik lagi ke yang undang ya. Oke, lupa kita. Itu kan salah satunya yang menonjol Pak Safri Samsudin. Sesuatu yang kalau dalam konteks mengundang oposisi atau pihak yang kritis, itu kan mestinya akan lebih pas fungsinya itu ada di Dasko nih. Ya. Kenapa kok sepertinya nggak ada fungsi Dasko di situ? Wah, nggak tahu, itu wilayah yang terlalu spekulatif kita ya untuk menjawabnya. Karena di bocor halus Tempo itu kan pernah ada publikasi ya, isi di mereka bahwa memang ini ada satu tensi lah di internal Gerindra yang membuat orang-orang yang ada di ring satunya Prabowo itu akhirnya berseteru dalam tanda petik gitu ya. Iya, tapi kan ini konteksnya Prabowo sebagai presiden ya, bukan sebagai ketua partai ya, sebagai presiden. Dan Sapri itu kan lebih representasi negara ya, dalam pengertian pejabat publik yang melekat pada kabinet ketimbang Dasko gitu kan. Kan dia adanya di parlemen, di wilayah politik partai lah ya kan. Kalau itu terlalu spekulatif, pertanyaannya mengapa Prabowo akhirnya mengundang mereka-mereka yang kritis? Meskipun tidak semua diundang ya. Iya, oke. Karena yang kritis kan banyak banget. Iya, tapi ini kan forum yang kesekian ya untuk mewakili kaum terdidik lah. Kan sebelumnya juga mengundang rektor-rektor. Iya, tapi kan nggak ada forum tanya jawab juga. Tapi intinya kan image yang dia bangun ya, rektor itu kan representasi kampus, kaum terdidik juga gitu kan. Para demonstran itu kalau mahasiswa kan lahirnya dari situ juga gitu kan. Itu kan terasosiasi kuat ya dengan dunia kaum terdidik, kaum terpelajar, kampus. Mereka diundang juga, kita nggak tahu. Termasuk guru-guru besar diundang. Lalu sekarang kemarin kepala daerah. Kalau kepala daerah oke lah ya. Mereka kan bisa kita sebut representasi dari kaum civil society juga yang disebut oposisi tadi. Tapi sebetulnya mereka intelektual publik yang bersifat kritis kan terhadap penyelenggaraan kekuasaan selama ini ya kan. Dan jangan lupa belakangan ini juga muncul kabar ya, bahwa Prabowo juga akan mengundang sejumlah ormas dan tokoh-tokoh pesantren, gitu kan? Kayak gitu. Jadi kelihatannya ya, ini bacaan saya kan kemungkinannya dua. Pertama, yang bersifat positif adalah asumsi yang bisa kita bangun ya, bahwa Pak Prabowo betul-betul ingin mendengar aspirasi yang lebih genuine dari warga ya, dari masyarakat yang terwakili oleh kelompok-kelompok itu ya. Karena selama ini tersumbat oleh ring satunya yang mengedit atau men-screening semua informasi yang masuk. Iya, gitu ya. Bisa tersumbat atau bisa juga memang mereka mendapatkan laporan yang menyenangkan saja. ABS lah sebut kayak gitu. Karena itu kan Pak Prabowo kadang-kadang
nggak sabar tuh untuk melakukan puja-puji terhadap menterinya bahwa mereka bekerja sangat serius, bekerja sangat keras, dan itu dinyatakan secara terbuka. Ya karena kan dia mendapatkan laporan yang bagus-bagus gitu. Makanya Pak Purbaya bilang kalau mau dapat laporan yang bagus jangan panggil saya. Dia bilang gitu kan. Kau mau dapat laporan dari saya akan cerita apa adanya. Tapi kalau mau yang bagus panggil yang lain aja gitu kan. Oke. Purbaya loh ini yang menterinya sendiri yang bilang. Ini kan sejenis satir ya yang disampaikan oleh menterinya sendiri gitu loh. Berarti Purbaya tahu kalau yang lain itu nyeritain yang bagus-bagus saja. Paling saja. Itu bukan dari saya loh ya kan. Itu dari Purbaya sendiri yang mengatakan itu gitu kan. Nah apa dugaan yang sifatnya positif adalah jangan-jangan memang Pak Prabowo ya ini dia ingin mendengar aspirasi yang lebih genuine muncul dari masyarakat sipil yang tidak terafiliasi atau terasosiasi dengan kekuatan politik manapun. Dan nggak punya kanal juga. Iya kayak gitu. Representasi sipil lah ya, civil society lah. Itu harapan banyak orang ya. Banyak orang karena selama ini kan dia harus berhadapan dengan walaupun presiden ini punya otoritas, punya kekuasaan yang besar ya, tetapi kan prakteknya dia tidak bisa jalankan karena ada sejumlah ada konteks tertentu, ya kan? Buya, yang saya baca salah satu yang diundang itu kan Abraham Samad, mantan ketua KPK, dan memang beliau diundang dalam kapasitasnya sebagai mantan ketua KPK. Ada dua hal yang setidaknya dia request ya. Satu, undang-undang KPK. Kembalikan undang-undang KPK di mana KPK harus menjadi lembaga yang independen. Iya. Kedua, kembalikan para penyidik KPK yang kemarin kena TWK. Termasuk Novel Baswedan CS. Nah, ini kan satu area di mana Prabowo sedang ngomong soal pemberantasan korupsi ya ceritanya ya. Jadi konteks pemberantasan korupsi. Kalau menurut Buya ada harapankah itu didengar dan kemudian dieksekusi? Nah ini bagian kedua yang mau saya katakan. Tadi kan yang sifatnya positif. Ya kan? Lebih pada harapan. Ya kan? Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Abraham Samad ya itu adalah menagih langsung niat baik Pak Prabowo itu. Loh ini loh fakta-fakta yang ada ini bisa nggak kita rubah gitu. Kebetulan karena ada forum untuk menyampaikan langsung disampaikan. Iya betul. Jadi tagihan itu langsung gitu kan. Untuk niat baik itu terwujud manifest ya. Dalam tindakan karena Abraham punya background sebagai mantan ketua KPK, dia tahu detail soal-soal itu kan, termasuk problem yang dihadapi KPK yang sekarang ini dalam anggapan banyak orang ya sudah tidak independen lagi dan rentan diintervensi oleh kepentingan-kepentingan. Bukan pandangan orang Bu ya, memang undang-undangnya bilang begitu. Setelah dirubah. Diubah kan. Nah itu sebabnya jadi orang kayak Pak Abraham atau mungkin juga Said Didu dia memberikan masukan yang sifatnya tagihan langsung. Kita berhadapan dengan fakta-fakta kayak gini gitu kan. Bisa nggak diperbaiki, diselesaikan kayak gitu. Itu dia ya. Kita berharap justru yang saya bilang pertama tadi itu positif, ya harus di follow up itu semua emang kalau tujuannya adalah menyerap aspirasi ya, tentang fakta-fakta yang ada dalam pikiran mereka gitu loh. Yang mereka tentang fakta-fakta yang mereka ceritakan gitu loh, bukan yang ada dalam pikiran mereka. Ya. Nah, kayak gitu. Nah yang kedua termasuk saya ya, saya agak skeptis ya. Jangan-jangan ini bagian dari gimmick politik aja nih gitu loh ya kan, gimmick politik untuk mengesankan bahwa Pak Prabowo ya itu cukup akomodatif terhadap semua aspirasi yang berkembang di masyarakat ya, dan dia punya hak untuk melakukan klaim bahwa dia seorang demokrat gitu karena dia kayak gitu ya. Lalu ada juga orang berpikir jangan-jangan ini bagian yang Anda sebut-sebut tadi merujuk pada cara kerja Orde Baru ya. Sorry Bu ya,
tadi saya mau tegaskan sebagai seorang Demokrat itu maksudnya bukan Partai Demokrat. Bukan. Ini khawatirnya Orang yang tidak alergi terhadap masukan, terhadap kritik dan seterusnya gitu loh ya kan. Kan Demokrat belum tentu demokratis gitu. lanjut Bu ya. Demokrat sebagai partai kan beda dengan demokrasi sebagai perilaku. Iya. Iya. Ya oke. Sampai mana tadi? Soal Orde Barunya. Iya, ya, makanya banyak orang yang kemudian juga berspekulasi jangan-jangan ini mau meniru cara kerja politik Orde Baru dulu ya. Jadi ngumpulin orang-orang terdidik segala macam itu bagian dari kerja politik untuk apa yang mereka sebut domestifikasi, ya. Menjinakkan ya. Kayak gitu-gitu. Dan di zaman Orde Baru kan efektif sekali itu, iya kan? Ya. Karena itu kan bentuk dari jenis kekerasan yang lain ya, Ya. Kekerasan yang lembut. Iya. Sebab kalau enggak kan digebuk gitu kan. Nah, tapi saya kira kalau itu tujuannya, saya kira juga tidak akan efektif karena situasi udah sama sekali berubah, ya kan? Situasi sama sekali berbeda dan saya kira orang yang mudah dikooptasi atau didomestifikasi, apalagi dulu public figure yang dulu terkenal kritis tiba-tiba teriak jinak juga berhadapan dengan publik juga kan, apalagi di era netizen seperti sekarang gitu kan. Ya seperti yang kita lihat sekarang ini kan, beberapa mereka yang dulu kritis itu kan udah menjadi bagian dari kekuasaan yang jinak sekarang, dan itu mereka juga jadi bulan-bulanan ya kan. Macan ompong. Iya, kayak gitu kan. Tapi kita lihatlah sebagai sebuah gejala, sebagai sebuah peristiwa, paling tidak kan itu fakta ya, bahwa Pak Prabowo terbuka ya, mengundang orang-orang kritis seperti itu ya, dan mungkin akan berlanjut dengan pesantren ya, dengan ormas-ormas tertentu, tokoh-tokoh agama kayak gitu. Nah, kemungkinannya dua, itu sebatas gimmick politik ya, political game yang coba dicoba oleh Pak Prabowo ya, untuk memastikan bahwa dia diterima semua pihak ya, dari beragam spektrum masyarakat yang luas gitu kan. Atau itu bagian dari domestik. Niat suci. Niat suci ya tadi yang saya bilang, barangkali memang dia ingin mendengar ya langsung aspirasi publik terkait dengan realitas ya yang mereka pahami, yang mereka jumpai dalam kehidupan hari-hari gitu kan, untuk memberikan perimbangan ya terhadap informasi resmi yang diberikan oleh para kabinetnya gitu kan, atau para loyalisnya kayak gitu. Tapi lepas dari itu semua kan ini harus berujung pada tindakan. Ya kan? Ini kan nggak ada artinya semua ya. Betul. Kalau tidak berpengaruh secara serius ya. Nah, secara praktis ya. Apakah sebenarnya dalam konteks komunikasi yang dibangun oleh Prabowo dengan pihak-pihak tertentu ya yang ada di luar lingkaran kekuasaan itu sebenarnya merupakan bagian dari kontrak politik lah, di mana kemudian ya Prabowo sebagai presiden punya kewajiban bukan hanya mendengar tapi juga mengambil langkah-langkah konkret apabila itu memang sesuatu yang faktual. Iya betul, jadi tagihannya itu bersifat langsung kan. Niat baik itu kan harus terurai dalam tindakan. Dalam konteks Pak Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, niat baik itu kan harus terurai dalam kebijakan. Kalau di agama niat baik aja udah dapat pahala itu Bu. Iya, kalau di dunia nggak bisa kalau presiden. Iya makanya. Iya kan. Nggak dapat, bahkan dosa yang ada. Dosa. Ya. Pilihannya dia benar atau menipu kan cuma itu kalau dalam urusan dunia. Iya kan. Pilihannya cuma dua, benar atau menipu. Iya gitu loh. Kita berharap benar ya kan.
kita berharap benar, dan kebenaran itu yang kita tunggu pembuktiannya secara empirik gitu kan. Dan itu sebenarnya juga akhirnya membawa beban tersendiri buat Prabowo jika dia tidak merealisasikan Makan tuan. apa tuntutan yang disampaikan oleh masyarakat. Makan tuan. Jadi kalau semua ya berbagai event yang dia ciptakan itu dengan frame tujuannya adalah baik, kan harus dibuktikan. Kalau nggak dibuktikan itu artinya gimmick aja kan. Betul. Nah, itu makan tuan. Bahwa ini semuanya menjadi apa yang anak-anak sekarang bilang itu cuma omon-omon. Omon-omon, iya kan. Ngeprank lagi. Ngeprank lagi kayak gitu. Tapi ngeprank itu siapa yang jadi korban juga? Kan yang jadi korban negara. Pada akhirnya. Gitu kan. Karena semua kita berkepentingan negara ini stabil, ya, negara ini berjalan normal, tidak terjatuh pada apa yang disebut-sebut orang sebagai failed state, ya, negara gagal dengan berbagai gejala yang muncul di permukaan. Kan kita tidak menginginkan itu semua. Dan jangan lupa memang kan juga dalam lanskap geopolitik global kita juga sedang diselimuti ketidakpastian ya yang lebih besar kan. Iya. Kepastian negara yang serius mengelola kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki untuk sebesar-besarnya kepentingan publik itu sekarang benar-benar diuji begitu ya. Karena begitu kita ini digerogoti oleh problem kekuasaan yang klasik di mana sumber daya itu adalah resources besar untuk politik saja, ya, dan akumulasi modal bagi orang-orang yang berkuasa, tentu negara ini kan makin miskin Bu ya, makin bangkrut. Dan ketika kita ini merasa makin sulit bergerak dari sisi ekonomi, ditimpa oleh pressure karena geopolitik global yang tidak menentu, apalagi nanti misalnya tiba-tiba Amerika menyerang Iran, dan kemudian muncul eskalasi baru di Timur Tengah misalnya, ini juga akan mengganggu secara ekonomi global. Tentu kan kita menjadi lebih sulit hidup, bertahan kalau internalnya sendiri rapuh gitu. Iya, betul. Jadi andai kata jangankan gini, ya soal geopolitik ya, dunia ya yang sebegitu kompleks, lalu bercampur aduk dengan soal domestik yang juga tidak kalah kompleksnya, dan itu hadir dalam waktu yang bersamaan ya. Dikelola dengan cara normal aja efektivitasnya masih harus kita lihat, apalagi kalau dikelola dengan cara ugal-ugalan gitu kan. Kayak kita belakangan ini khawatir kan ada indikasi ya, bahwa ini dikelola kok kayaknya ugal-ugalan ya kan, kayak gitu. Semuanya seperti kelihatan lip service kayak gitu ya. Padahal soalnya itu begitu dalam ya. Kebanyakan salah orang lagi Bu ya. Itu persis. Jadi apa yang kita bayangkan kabinet yang sifatnya merit ya, berbasis kompetensi, integritas dan seterusnya, yang semuanya itu yang secara normatif menjadi standar lah ya. Ya kan sekarang juga keluarga presiden yang disodok-sodok naikkan, misalnya wakil gubernur BI, Iya. itu kan juga saudara. Iya. Jadi menjadi presiden itu tidak gampang ya. Secara politik ya seperti yang kita lihat, dan menjadi presiden yang baik setelah terpilih juga tidak gampang. Semakin tidak gampang. Makin tidak gampang karena yang dihadapi oleh Pak Presiden terpilih atau bahkan kepala daerah terpilih bukanlah orang yang bukan lawan politik dia pada saat Pilpres. Ya, pada saat dia sudah terpilih jadi presiden, lawan politik dia yang sebenarnya adalah para pendukungnya. Karena mereka mendukung dengan segenap kepentingan yang mereka pertaruhkan, gitu kan. Itu yang jadi ujian berat presiden terpilih. Bukan berhadapan dengan orang yang dulu melawan dia dalam pemilihan. Ya. Tapi orang yang benar-benar garda terdepan membantu dia untuk jadi presiden. Betul. Kayak gitu. Mantap Buya. Terima kasih insight-nya Buya. Demikian pemirsa bincang kita dengan Buya Tafta.
pertemuan Prabowo dengan para oposan, apakah ini kebutuhan kebijakan publik atau hanya gimmick politik? Kita jumpa lagi di lain waktu. Sampai jumpa.